Hello Miss, coba nih jujur siapa di sini yang masih bingung nih memilih antara Google TV atau Pida OS? Di kolom komentar juga masih banyak nih yang nanya. Bahkan video ini nih gue buat khusus terpicu karena di sebuah forum ada yang bilang kurang direkomendasikan untuk OS Pida. Apa benar ya? Percuma dong panel dan berbagai seri pada TV. Nah, di video kali ini kita akan bedah secara dalam nih kelebihan dan kekurangan kedua OS ini. Dan untuk pengguna siapa sih OS-nya? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, untuk OS Google TV dengan base OS Android, sedangkan Pida OS dengan base Linux seperti Tizen One UI punyanya Samsung, serta WebOS dari LG, dan ada lagi nih Fire TV dengan base Android, tapi ini tidak dipakai di Indonesia ya, kebanyakan di luar seperti Eropa, bahkan Hisense dan Toshiba di luar nih pakai Fire TV juga nih di seri-seri tertentunya. Nah, kita kembali lagi nih ke Google TV dan Pida OS-nya nih. Perumpamaan sederhananya nih sama saja dengan pilih Windows apa Ubuntu. Pemakaian daily sederhana pasti lebih banyak ke Windows ya. Sedangkan untuk Ubuntu orang-orang yang lebih teknikal lah, seperti programming, bisnis, dan gue juga pernah pakai Ubuntu ya, Ubuntu Studio untuk editing, karena editing aplikasinya gratis ya dan ringan dibandingkan punya si Adobe. Nah, jadi kita balik lagi nih ke OS untuk Smart TV sendiri yang pastinya gak serumit itu ya, diciptakan untuk nyaman dipakai daily untuk mengoperasikan yang umumnya untuk nonton, bukan melakukan aktivitas di OS TV-nya. Jadi utamanya itu pastinya nonton. Jadi pertama, kalau dibilang mana yang terbaik, lebih ke seberapa produsen TV-nya cepat untuk upgrade seri atau firmware OS-nya, dan sebulan sekali cepat upgrade patch keamanannya. Contohnya Google TV di Android TV 14 lebih ke optimis hemat daya dan lebih ringan ya. Sedangkan Pida U9 yang terbaru juga sama. Kalau kalian bandingkan nih Android TV 14 sama Pida U6 ya pastinya gak sesuai ya, gak apple to apple lah. Untuk patch keamanannya masih dipegang pastinya Samsung ya, dengan upgrade sampai 7 tahun nih. Jelas sih, makanya kalau mahal 500 sampai 1 jutaan sih wajar ya, anggap aja lu bayar antivirus selama 7 tahun untuk TV kalian. Nah, yang kedua yaitu ekosistem dan kelengkapan aplikasi. Ini dia the deal breaker yang terjadi di pasar Smart TV sekarang, karena base OS Android dan langsung disupport sama Google, pastinya juga menggunakan Play Store ya, sehingga banyak aplikasi yang tersedia di Google TV dan juga open source nih. Jadi kalau mau install aplikasi yang aneh-aneh juga bisa nih, karena set loadnya, install APK-nya tidak dikunci nih dan bisa di root. Ini biasanya buat orang-orang ya yang malas langganan aplikasi prabayar terus ngakalin ya, biar bisa jadi download yang mudah mood lah. Sedangkan Pida OS menggunakan Pida App Store ya, walaupun tidak sebanyak Google TV, tapi aplikasi favorit untuk streaming movie nih di Indonesia masih lengkap nih. Untuk set load aplikasinya terkunci, jadi tidak bisa install aplikasi selain di App Store Pidanya. Nah, OS ini dikembangkan mandiri oleh Hisense, dan OS ini dipakai bukan hanya di TV Hisense tapi juga di Toshiba ya. Yang ketiga, interface dan navigasi.
kita bahas tampilan Google TV yang kiblatnya content first ya. Artinya pas dinyalakan kalian dikasih lihat rekomendasi film atau series dari berbagai aplikasi streaming ya, berdasarkan kebiasaan nonton kalian. Bahkan belum diinstal tuh jujur AI-nya pinter banget, tapi buat sebagian orang atau orang tua terasa agak padat ya dan rame, apalagi menu settingnya yang membingungkan. Menu beranda di atas tiba-tiba menu setting ke kanan layar. Nah, kalau PidaOS pakai pendekatan dengan Everest ya, yang minimalis dengan launcher satu baris. Pas TV dinyalakan langsung dihadapkan dengan aplikasi utama kalian yang sering dipakai. Navigasinya simple dan clean ya, dan gak bikin pusing orang awam atau orang tua kalian. Menu beranda dan settingannya juga simple di satu bagian sebelah kiri. Yang keempat nih, kecepatan dan performa. Nah, ini bagian kecepatan ini baru makanan empuk dari PidaOS karena berbasis Linux yang minim bloatware atau aplikasi sampah yang berjalan di background. Pida lebih smooth dan cepat untuk scroll, bahkan sempat dapat sertifikat sebagai salah satu OS tercepat. Buka aplikasi cuma sekitar di 1-2 detik dan jarang ada drama lag atau patah-patah, bahkan seri TV murah sendiri. Sebaliknya nih, Google TV karena fiturnya padat dan sinkronisasi akun Google-nya berat nih. Kalau kalian beli Google TV kelas entry level yang RAM-nya mepet nih, misalnya 1 GB atau 1,5 GB dengan chipset standar, pastinya akan nge-lag dan pasti ada jeda ya saat navigasi. RAM 1 GB ya kalian install walaupun kalian clear cache nih atau disable aplikasinya, menurut gue maksain ya RAM 1 GB ke Google TV sendiri. Harusnya sih pakai OS yang dulu nih, Android TV, yang sudah nggak dipakai lagi ya di tahun ini. Jadi Google TV benar-benar smooth di TV kelas mid-range atau flagship. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini. Google TV atau PidaOS, pilih PidaOS kalau pengen TV yang cepat, responsif, dan gak pakai ribet. Penggunaan kalian cuma buat nonton aplikasi mainstream kayak 2 aplikasi ya, YouTube dan Netflix, siaran TV lokal biasa, dan main PS5, serta buat awam atau orang tua ya yang nggak butuh UI. Nah, sedangkan pilih Google TV, kalian adalah power user yang suka ngulik TV, suka banyak aplikasi atau main game Android di TV, atau kalian butuh aplikasi untuk nonton gratisan dengan mode APK, atau kalian yang sudah masuk ekosistem Google atau smart home-nya. Jadi smart TV apapun OS-nya, chipset dan RAM-nya juga menentukan, karena sekarang bukan hanya siaran TV lokal yang mulai ditinggalkan ya, kemungkinan 20% siaran TV lokal, 50% aplikasi streaming YouTube dan Netflix, dan juga 30% untuk konsol game PS5 dan lainnya. Jadi butuh OS yang smooth yang juga didukung spesifikasi dari chipset yang baik, under entry level sampai entry level. Kalau mau aman, PidaOS pilihan yang bijak. Mid-range sampai flagship, Google TV pilihan yang menarik. Jadi sesuaikan sama kebutuhan dan budget kalian ya. Kalau kalian sendiri lebih tim Google TV yang fiturnya melimpah atau Pida yang performanya satset lah, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe Hai Elektronik biar nggak ketinggalan info teknologi seru lainnya. Gue Ahmad, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.